Uskup Merauke dikritik karena dinilai tak mampu gembalakan umat di Papua Selatan. Merauke Suara Kebenaran.com. Uskup Agung Merauke, MGR, Petrus Canisius Mandagi MSC, mendapat kritik tajam dari kelompok suara kaum awam Katolik Papua, yang menilai bahwa ia gagal dalam menggembalakan umat Katolik di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kampung Wogekel dan Wanam, Distrik Ilwayap, Merauke. Kritikan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikeluarkan pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, sebagai respons terhadap pernyataan sang uskup dalam seminar tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, yang diselenggarakan pada tanggal 4 November tahun 2024. Dalam seminar itu, Uskup Mandagi menyatakan dukungannya terhadap proyek food estate sebagai cara untuk menyediakan makanan bagi masyarakat Papua dan luar Papua, yang menurutnya adalah langkah yang baik. Namun, pernyataan ini menuai protes dari suara kaum awam Katolik Papua, yang menilai bahwa konsep food estate tidak seharusnya menggantikan cara hidup masyarakat adat yang bergantung pada alam dan ekosistem sekitar mereka. Kelompok ini menegaskan bahwa alam, melalui pertanian tradisional, berburu, dan meramu, sudah cukup untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, tanpa harus merusak hutan dan tanah adat dengan proyek-proyek besar. Selain itu, mereka mengkritik pernyataan Uskup Mandagi yang menyebutkan bahwa Papua Selatan diciptakan Tuhan untuk banyak orang, dan bahwa transmigrasi yang telah berlangsung lama merupakan hal yang positif. Mereka merasa pernyataan ini membuka celah bagi kedatangan pendatang luar, yang pada masa lalu pernah mengakibatkan kerusakan sosial dan budaya bagi masyarakat adat Papua. Kritikan ini menunjukkan kekhawatiran akan potensi dampak negatif transmigrasi bagi tanah dan kehidupan masyarakat lokal. Uskup Mandagi juga mengungkapkan bahwa orang Papua Selatan harus merasa bangga telah memberikan keuntungan bagi orang lain. Namun, suara kaum awam Katolik Papua mempertanyakan logika ini, mengingat banyak masyarakat adat yang kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang adil, dan tidak merasa bangga karena tanah adat mereka dicaplo begitu saja. Mereka juga mengecam sikap uskup yang dinilai tidak mendengarkan keresahan umat di Papua Selatan, bahkan lebih mendengarkan pihak luar dan membatasi akses umat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, kritik juga dilayangkan terhadap pernyataan Uskup Mandagi yang membantah bahwa Keuskupan Agung Merauke terlibat dalam penjualan tanah adat untuk proyek food estate. Suara kaum awam Katolik Papua menilai bahwa meskipun tidak ada penjualan tanah secara langsung, legitimasi yang diberikan oleh gereja kepada pihak penguasa dan perusahaan mempercepat hilangnya hak atas tanah adat, yang seharusnya menjadi dasar kehidupan masyarakat Papua. Mereka menilai gereja seharusnya lebih berpihak pada umatnya, bukan pada pihak luar yang memiliki kepentingan ekonomi. Dalam pernyataan yang lebih lanjut, suara kaum awam Katolik Papua juga menanggapi pernyataan Uskup Mandagi yang menyebutkan bahwa pelaksanaan PSN adalah urusan pemerintah dan bahwa gereja hanya berperan mengingatkan bahwa proyek ini seharusnya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan banyak orang. Mereka menilai bahwa meskipun ada unsur kebaikan, banyak umat Katolik yang menolak proyek ini, dan mereka merasa bahwa Uskup Mandagi terkesan memaksakan proyek tersebut dengan alasan kemanusiaan, padahal sebagian besar umat justru merasa dirugikan. Sebagai penutup, suara kaum awam Katolik Papua mendukung pernyataan Uskup Mandagi tentang pentingnya kejujuran dalam mendukung atau menolak proyek PSN. Namun, mereka menekankan bahwa untuk menemukan kejujuran itu, diperlukan ruang untuk dialog yang terbuka dan adil. Mereka berharap Uskup Mandagi dapat meniru sikap Paus Fransiskus yang rendah hati, empatik, dan selalu mengutamakan dialog sebagai sarana untuk membangun relasi yang lebih baik dengan umat dan masyarakat. Dengan kritikan ini, suara kaum awam Katolik Papua berharap agar Uskup Mandagi dapat lebih memahami dan mengapresiasi kondisi lokal serta memperbaiki pendekatan pastoral yang lebih kontekstual dan mendalam bagi umatnya di Papua Selatan.